Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu untuk membahas kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebelum melanjutkan pertemuan Nabi Musa, Nabi Harun dan tukang-tukang sihir, perlu diingatkan kembali tentang Nabi Musa diperintah ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa di Bukit Tua diperintahkan untuk melepaskan sandalnya, ya, alas kakinya. Ada satu poin yang waktu itu lupa belum saya sampaikan, ya. Yang udah saya sampaikan, kalau di situ sandalnya ada najisnya, makanya disuruh melepas. Ada pula yang mengatakan bahwasannya Allah Ta'ala menunjukkan kalau Rasulullah SAW sampai Sidratul Muntaha masih pakai sandalnya, ya. Nabi Musa disuruh melepasan sandal. Tapi ada satu yang menarik, pembahasan ulama, dan ini sangat lembut, ya, latifah, suatu yang lembut, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam disuruh melepas sandal bukan karena ada najisnya, sandalnya enggak ada najisnya, tapi karena ini di lembah yang suci dan mensucikan. Di lembah yang suci dan mensucikan. Bil wadil muqaddasi tuwa, ya, lembah ini disucikan dan dia mensucikan. Di lembah yang punya nilai keberkahan yang luar biasa. Maka saat itu Nabi Musa diperintahkan melepaskan sandalnya agar sekujur tubuhnya tidak ada yang bagian terpisah dari lembah itu, biar sekujur tubuhnya betul-betul tersentuh langsung oleh lembah tersebut, biar barokahnya enggak jatuhnya ke sandal, tapi biar barokahnya tidak jatuh ke alas kaki, tapi biar barokahnya betul-betul menyentuh telapak kaki. Nah, ini yang kemudian menjadi dalil kenapa kita disuruh melepas sandal. Ini indahnya ulama, ya. Kenapa kita disuruh melepas alas kaki kalau masuk masjid? Kalau yang tadi melepas alas kaki karena di situ kemungkinan ada najis. Tapi ulama yang lain mengatakan melepas alas kaki di masjid, walaupun itu alas kakinya suci, ya, dianjurkan agar sekujur tubuh kita betul-betul dapat barokahnya masjid. Agar kaki kita ini langsung menempel di masjid, yang masjid ini rumah Allah, tentunya suci dan punya kekuatan untuk mensucikan, agar seluruh bagian tubuh kita ini nempel di masjid, enggak ada penghalangnya. Dan itulah yang dilakukan banyak ulama ketika sampai di tempat-tempat yang barokah, semisal sampai di Madinah Al-Munawwarah, di Makkah Al-Mukarramah, itu banyak orang-orang yang di Madinah Al-Munawwarah tidak mau pakai alas kaki selama ada di Madinah. Ya, kenapa? Karena pengen telapak kakinya ini bersentuhan dengan tempat-tempat yang pernah diinjak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Imam Malik. Ya, Imam Malik itu selama tinggal di Madinah tidak pernah bahkan naik kendaraan. Walaupun beliau enggak pakai alas kaki, beliau juga enggak mau naik kendaraan. Karena kalau naik kendaraan kuda, onta dan semisalnya, kata beliau, yang dapat berkah itu onta saya, bukan kaki saya. Beliau tetap pilih jalan kaki tanpa alas kaki demi ta'aduban, beradab kepada tanahnya Madinah. Nah, jenengan silahkan tiru nanti pas panasnya luar biasa, ya. Nah, coba saja cari berkah, terus diniatkan cari berkah pas panasnya 45 derajat, jalan di Madinah dan Mekah, monggo silahkan melonyoh itu, ya.
Jadi kalau kita mau niru ya lihat-lihat kondisi. Kalau kondisinya memang pas enggak panas, ya niat enggak pakai sandal mau cari barokah bagus. Buat kita nih ya, kan kita kan bukan orang yang super kuat. Kalau para wali itu kan memang khariqul adah, punya keistimewaan yang melampaui adat kebiasaan manusia. Kalau kita ya mau niru cari pas malam misalnya, kalau malam kan nggak panas. Ini malam hari sesekali saya pengen kaki saya biar merasakan berkahnya kota Madinah. Sampai pernah di Solo tuh datang seorang ulama ke Solo di Pasar Kliwon ini. Saya nemui langsung dan nanya langsung waktu itu. Ulamanya nggak mau pakai sandal. Saya tanya, kenapa nggak pakai sandal? Jawabannya, Solo ini khususnya Pasar Kliwon banyak didatangi wali-wali besar. Ya, saya pengen kaki saya menyentuh barokahnya wali-wali besar yang pernah ada di sekitar Pasar Kliwon ini, kecamatan Pasar Kliwon. Nah, ini i'tiqad ya, keyakinan hati yang enggak dibuat-buat, ya, tidak dibuat-buat, tidak diada-adakan, tapi memang muncul dari dalam hati, dan itu bukan bid'ah. Bukan sesuatu yang direkayasa, tetapi sesuatu yang ada kuduahnya, ada contohnya. Ya ada contohnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau diperintahkan melepaskan alas kaki. Nah, ini satu dalil buat kita semua, kalau melihat ada ulama yang seperti itu, ya itu memang mencontoh sikapnya Nabi Musa alaihissalam. Dan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa dengan kalimat ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi perintah melepas alas kaki itu alasannya karena di tempat yang suci, kan begitu ya, di tempat yang suci. Sementara menurut sebagian ahli tafsir alas kakinya enggak ada najis, yang lain mengatakan alas kakinya ada najis. Kalau yang lain mengatakan alas kakinya enggak najis, kenapa dilepas? Karena biar barokahnya full nempel langsung ke alas kaki. Ini tambahan dari saya. Kemudian masalah jumlah tukang sihir itu khilaf ulama ya, ulama. Berapapun jumlahnya. Mau ada yang bilang jumlahnya 700, ada yang bilang jumlahnya 7.000, ada yang bilang 70.000. Karena kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam itu syarat dengan kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah yang disampaikan oleh Bani Israel. Nah, Bani Israel ini dikenal kisah-kisahnya banyak yang lebay, tapi oleh Nabi SAW kita dilarang mendustakan, tidak boleh mendustakan kisah-kisah Israiliyat. Perintah Nabi, la tusaddiquh wa la tukadzibuh, kama qala sallallahu. Jangan kamu yakini sebagai kebenaran, jangan kamu dustakan sebagai kebohongan. Ya, jangan diyakini sebagai kebenaran, jangan didustakan sebagai kebohongan. Dia diterima saja sebagai tambahan informasi. Ya semakin cantiklah kisahnya, ya, semakin asyiklah kisahnya. Kalau ada bumbu-bumbunya, yang bumbu itu diizinkan, tapi tidak diyakini sebagai kebenaran. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang akhirnya kita ikuti dengan keyakinan mutlak bahwasanya itu benar. Tapi kalau sebagai tambahan pemanis dan penyemangat maka tidak jadi masalah. Ikhwani rahimakumullah, sampailah pada pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihir. Nah, bagaimana Nabi Musa itu duel dengan tukang sihir? Pada episode sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Musa dan Fir'aun membuat kesepakatan. Nah, ini menarik, yang kemarin belum sempat saya bahas. Yang sebelumnya Nabi Musa itu buronan, yang sebelumnya Nabi Musa itu didakwa secara sepihak oleh Fir'aun sebagai pembunuh yang harus dihukum mati, tapi sesaat kemudian tiba-tiba punya nilai tawar yang setara. Ya, nilai tawar yang setara dengan Fir'aun. Buktinya setara apa? Fir'aun pun membuat perjanjian, ya, membuat deal dengan Nabi Musa alaihissalam untuk suatu aksi. Jadi ditempatkan
bahwasannya ini sepadan dengan aku. Fir'aun menempatkannya seperti itu. Walaupun Nabi Musa jelas nggak sepadan dengan Fir'aun, nggak, jauhnya luar biasa. Fir'aun nggak ada nilainya ya, nggak ada nilainya. Karena orang yang zalim, orang yang nggak mau iman sama Allah Ta'ala, orang yang bejat dan seterusnya. Banyak label negatif pada Fir'aun. Ini Rasulnya Allah, nggak mungkin sepadan dari sisi Nabi Musa. Dari sisi Fir'aun sebetulnya juga Fir'aun menganggap Nabi Musa ini bukan siapa. Kan begitu. Bahkan dalam pertemuan dikatakan, loh kamu tuh dulu saya yang besarin kok. Saya yang ngerawat kamu, saya yang ngurusin kamu. Sebelumnya seperti itu, tapi tiba-tiba berubah. Berubah Fir'aunnya ketakutan, Fir'aunnya jadi panik, Fir'aunnya menjadi khawatir, terus menempatkan ini lawan yang memang luar biasa. Berubah seketika. Kenapa? Ya karena Nabi Musa mampu dengan izin Allah Ta'ala menunjukkan kualitasnya. Ya, mampu menunjukkan kualitasnya. Nah di sini penting dalam dakwah. Kita dalam dakwah itu harus punya sesuatu yang membuat orang yang kita dakwah itu melihat kita. Jadi kalau kita mau dakwah tapi yang mau didakwahi nggak mau melihat kita, kira-kira didengar enggak itu? Enggak. Nah, makanya ada kalimat juga imanuhum fi uyunihim. Orang-orang akhir zaman itu, bukan hadis ya, ini ucapan para ulama. Orang-orang akhir zaman itu imannya pada gebiar yang mereka lihat. Gebiarnya. Jadi kalau mereka lihat gebiarnya itu suka, mereka bisa tertarik dan bisa beriman. Ya, bisa tertarik, bisa beriman. Bisa beriman itu bisa nambah iman, bisa mau belajar dan lain sebagainya. Maka dalam dakwah, ini buat untuk teman-teman santri, dalam dakwah hal ini perlu diperhatikan. Jangan kamu ngomong, oh itu wali-wali dulu, pakaiannya compang-camping, pakaiannya compang-camping, dakwahnya diterima masyarakat. Ya pakaiannya compang-camping, tapi hatinya enggak compang-camping. Ilmunya enggak compang-camping. Nurnya enggak compang-camping, sehingga begitu ketemu orang enggak sempat lihat pakaiannya, langsung lihat hatinya. Nah kita ini jujur saja, kita ini sudah hati compang-camping, ilmu amburadul, ya kan, ilmu amburadul, maka kita butuh bantuan fisik, bantuan fisik untuk membuat orang yang kita dakwahi minimal lihat fisik kita, terus mau dengar ilmu kita, ditempatkan sepadan. Begitu pula kalau yang mau didakwahi, misal mau dakwahin orang kaya raya. Nah penyakitnya, orang kaya yang belum punya ilmu keimanan, penyakitnya itu kalau lihat orang yang levelnya di bawahnya agak, paham ya? Dah ini ya dihormati tapi ada segitulah. Kecuali orang yang punya keimanan tinggi, ketakwaan tinggi, dia enggak akan menyombongkan dengan hartanya. Tapi fakta di masyarakat ada manusia-manusia yang dia menunjukkan saya punya harta. Karena itu sebagian ulama sampai-sampai menunjukkan dirinya berharta. Ya, dirinya berharta. Agar apa? Agar orang-orang kaya ini ketika ketemu ulama tadi, maka menempatkannya sudah minimal sepadan. Oh, podo-podo sugih, wah aku gelem ngrungok kayak gini. Jadi ada orang yang begitu. Kalau yang nasihatin kaya, saya mau mendengarkan. Kalau kita dakwah harus paham ini. Jadi jangan sampai dakwah itu enggak pakai ilmu. Ya, karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah. Ini hikmah ini ya diantaranya dengan ilmu, nggak asal-asalan pokoknya benar disampaikan. Ya ilmunya ada. Bagaimana saya mau nasihatin orang? Ya bagaimana saya mau nyampaikan kebenaran ini pada orang agar diterima? Ya agar diterima. Karena itulah Nabi Musa alaihissalam nggak cul-culan sampai Fir'aun, kamu iman sama Allah, nggak gitu. Tapi dibekali oleh Allah Ta'ala ya dengan mukjizat-mukjizat yang meletakkan Nabi Musa ini punya nilai di pandangan lawannya. Ya punya nilai. Oh ini bukan sembarangan ini.
Ini tidak main-main ini. Ya, ini apa namanya? Sesuatu ini. Tinju. Orang yang nggak dikenal sebagai petinju, tiba-tiba masuk orang tinju. Kalau dia nggak menunjukkan sesuatu, ya dia akan diremehkan oleh musuhnya, ya. Tapi kalau dia menunjukkan sesuatu, tiba-tiba mukul sekali, duk agak keras, ya musuhnya akan mengatakan, wah ini nggak main-main ini. Ini orang punya sesuatu. Mulai berhitung di situ, ya di situ mulai berhitung. Nah itulah yang terjadi terhadap Fir'aun. Fir'aun itu Syoknya karena bukan cuman mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam dengan melemparkan tongkat menjadi ular, tetapi ucapan-ucapan Nabi Musa alaihissalam, ucapan-ucapan Nabi Musa alaihissalam saat itu sudah bisa mempengaruhi yang di sekitarnya. Yang di sekitarnya tampak diam mendengarkan. Sampai Fir'aun itu komentar, kenapa kalian diam saja? Nah ini loh, kenapa kalian diam saja? Kok meneng wae toh itu? Kalau ada kalimat kok meneng wae toh, berarti yang diam lagi ngapain itu? Bener ya, ayo. Pernah kan kalau di drama suka lihat drama? Nggak suka lihat drama? Yakin? Di drama-drama itu kan kadang kan gitu ya. Lagi ada orang berdebat, ini pengikutnya tiba-tiba kok seperti diam membenarkan lawan debat, sehingga tokohnya ini ngomong, kok diam aja? Kok diam aja? Nah itu Fir'aun mulai ketakutan, ternyata kedatangannya ini yang tadinya mau dihinakan, mau diremehkan, mau dihajar, kok tiba-tiba justru ya mulai merubah hati dan pola pikir orang di sekitarnya. Disitulah Fir'aun menggunakan ilmu politik, siasat, ya menggunakan siasat. Gimana caranya orang tidak mendengarkan Nabi Musa alaihissalam? Maka dialihkan isunya. Padahal ini kan isunya urusan Bani Israel, mau disuruh bebaskan Bani Israel. Ini kan paling pokok kan isunya itu, bebaskan Bani Israel. Aku Rasul, utusannya Allah. Nah, Fir'aun pinter. Memang Fir'aun pinter. Pakar. Langsung ngomong, ini tukang sihir yang luar biasa. Ini mau nyihir kalian semua. Ini tukang sihir, ini urusannya ya urusan dunia sudah. Udah kita ajak duel saja. Dari urusan Bani Israel berubah jadi apa? Sihir. Itu menunjukkan hebatnya Fir'aun. Di dalam dia itu mengelola kerajaannya, ya dia betul-betul pakar. Ini kalau didiamkan bahaya nih, akan terjadi hati-hati yang akan beralih, yang tadinya itu nggak suka bisa jadi simpatik, ya bisa jadi simpatik. Maka segera oleh Fir'aun isunya dirubah dari urusan Nabi Musa nuntut minta Bani Israel dibebaskan, diajak Nabi Musanya untuk urusan sama tukang sihir. Nabi Musa mengiyakan, tentunya ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Fir'aun kecolongan. Dikira dengan Nabi Musa mengiyakan berarti Nabi Musa ikut skenarionya Fir'aun, betul kan ya? Nabi Musa teralihkan isu dari tujuan Bani Israel bebas, berubah duel melawan tukang sihir. Di benaknya Fir'aun seperti itu, yes, rencanaku berhasil. Padahal ada kalimat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat rencana yang enggak baik, tapi Allah ahli membuat rencana, maha membuat rencana. Dan sebetulnya pemilik rencana itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan rencananya Fir'aun, jadi kita jangan salah. Ini bukan rencananya Fir'aun, tapi ini rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempopulerkan Nabi Musa alaihissalam di seluruh Mesir sebagai seorang Rasul utusannya Allah Ta'ala, dengan cara diambil kekuatan paling besar saat itu di Mesir adalah kekuatan sihir.
Ya, kekuatan paling besar di Mesir saat itu adalah kekuatan sihir. Ini dikumpulin semua pakar sihir ya untuk diadu dengan Musa. Ya, tentu saat itu masyarakat bertanya-tanya. Ya, bertanya-tanya sehingga muncul kalimat yang indah di Al-Qur'an. Kalau di surat Syu'ara Fajumi'as saharatu limiqati yawmin ma'lum wa qila linnasi hal antum mujtami'un la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Di ayat yang ke 39 ayat 38, 39, 40 surat Asy-Syu'ara. Ya, ayat yang 38 disebutkan di situ fajumi as-saharatu limiqati yaumin ma'lum, lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan pada hari yang telah ditentukan. Wa qila linnasi hal antum mujtami'un, dan diumumkan kepada orang banyak berkumpullah kalian semua. Kemudian di ayat yang ke-40, agar kita mengikuti para pesihir itu jika mereka yang menang. Ini udah duel belum nih? Belum. Pengumumannya itu bunyinya, masyarakat, ya, hari ini jam sekian kumpul ya. Ada duel loh, Musa lawan tukang sihir. Kalau tukang sihirnya menang, semua ikut tukang sihir ya. Kita kan jadi pengikutnya tukang sihir, jangan ikut-ikut sama Musa. Berarti Fir'aun pede atau enggak pede ini? Percaya diri. Jadi Fir'aun itu percaya diri, ini kalau sekian banyak tukang sihir akan mengalahkan Nabi Musa. Walaupun di hatinya ada keraguan, bisa ngalahin atau tidak. Tapi yang pengen saya garis bawah di sini, bagaimana Fir'aun itu membangun image bahwasannya ini Musa akan kalah, Musa akan terhina, jadi propaganda. Nah, cara-cara seperti ini itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang ahli, ya orang-orang yang ahli sebelum duel pertandingan. Kalau lihat orang tinju, yang menang pasti ini, komentatornya loh, ini menang. Ini orang kalau lihat komentar-komentar orang kan bisa mentalnya jatuh. Belum bertanding sudah mentalnya jatuh. Dan itu yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, Fir'aun menggunakan semua cara, gimana biar mental Nabi Musa ini juga jatuh. Biar masyarakat ini hatinya semua mendukung para pesihir. Menjadi kekuatan psikis ya tersendiri. Jadi memang ahli, bukan asal-asalan Fir'aun bodoh, enggak. Fir'aun itu memang ahli. Lagi-lagi juga ada kepedean yang over. Ya, kepedean kalau over namanya apa itu? Sombong. Karena merendahkan yang lain itu mesti Allahnya di sini itu pokoknya menang dia, ikutin gitu. Ya dia menang ikuti. Tanpa ada keyakinan bisa jadi kalah. Nah, ini tidak boleh buat kita. Kita harus pede ketika maju dalam perjuangan, misalnya mau kerja, mau buka toko, pede laris, percaya diri laris. Tapi kan ya harus ada rencana cadangan, kalau sepi gimana? Ya, tapi bukan pesimis loh ya. Insya Allah laris, kalau sepi nasib, ini enak tuh ya. Kalau sepi sabar, tapi insya Allah laris pada waktunya. Semangatnya tinggi, cuman ada backupnya nih, rencana cadangannya itu ada. Fir'aun gak punya rencana cadangan, makanya nanti asik ini kisahnya. Jadi Fir'aun itu gak punya rencana cadangan, gak punya backup, PD 100% pasti menang. Ya pasti menang. Maka dilanjutkan di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-41,
Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Tukang sihirnya ini kan pakar ya. Bukan tukang sihir biasa, pakar-pakar nih. Datang menghadap Fir'aun, langsung bicara. Bicaranya apa? Duit. Kisah lama ya. Ya, bicaranya urusan duit. Jadi ujung-ujungnya duit. Kalau kami menang, ada duitnya toh. Ya, ada fulusnya nih. Ada cuannya. Atau kosong-kosongan. Kalau ada duitnya ya semangatlah. Ya, ada duitnya semangat kita. Maka dijawab oleh Fir'aun, qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Iya, bukan cuman duit. Bukan cuma saya kasih duit, kalau kalian menang, kalian akan saya jadikan, ini yang datang tokoh-tokohnya ya, anak buahnya enggak disebut nih. Tokoh-tokohnya, ada mengatakan ada 70 orang tuh yang tokoh utamanya tukang sihir itu. Kalau kalian menang, kalian bukan saya kasih duit toh, tapi kalian ini akan jadi orang-orang terdekat saya. Kalau bahasa sekarang, kamu akan saya angkat jadi tangan kanan saya. Ya, tukang sihirnya seneng. Wong tadinya dari dusun enggak patek diperhatikan sama kerajaannya Fir'aun. Ya tadinya mungkin di daerah mana enggak diurus sama Fir'aun. Gara-gara Nabi Musa ya punya kesempatan untuk naik pangkat, dapat job, dapat duit, terus mau dikasih pangkat sama Fir'aun. Orang-orang istimewanya Fir'aun. Semangat atau enggak semangat? Misal begini. Ya, kamu main catur sama Mas Hamdani. Mas Hamdani ini sok nih. Udah, kalau kamu menang, kamu saya kasih motor. Kira-kira semangat enggak itu? Ya, nanya lagi, cuman motor. Ya udah mobil. Tambah semangat. Semangat apa? Semangat penang, semangat pengen mengalahkan. Jadi saat itu tukang sihir itu akan mengerahkan semua ilmunya. Enggak nanggung-nanggung. Untuk apa? Menunjukkan aku yang menang. Ya, aku yang menang. Di benaknya adalah duit. Nah, ini coba penting sekali. Jadi berangkatnya tukang sihir untuk apa? Menang, untuk cari duit, untuk cari kekuasaan duniawi. Nawaitunya itu. Ada enggak tukang sihir berangkat dari rumah? Nawaitu takzim pada Nabi Musa. Enggak ada. Nawaitu ketemu orang soleh namanya Musa. Ada enggak? Enggak ada. Jadi niatnya berangkat ini baik atau jahat nih? Jahat, jelek. Bukan niat yang baik. Niat untuk sesuatu yang sangat-sangat duniawi. Fir'aun mengatakan, qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Maka ketika akhirnya tiba hari yang ditentukan, jam yang sudah ditetapkan, berhadap-hadapanlah Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihir, dengan pesihir itu di lapangan, di sekelilingnya ditonton oleh masyarakat Mesir dari ya kasta paling rendah sampai kasta paling tinggi. Karena buat Fir'aun perlu ya menghadirkan kasta-kasta rendah ini biar lihat. Ini loh yang kalian baga-bagakan, wis reneng apa-apa nih. Yang kalian baga-bagakan hari ini akan kami hajar itu. Tujuannya itu. Jadi rencananya disusun sedemikian rupa, pokoknya setelah hari ini karir Musa tamat. Setelah hari ini karir Musa tamat. Itu di benaknya Fir'aun dan para malaknya nih, pembesarnya, penasehat-penasehatnya. Pokoknya setelah hari ini kau tamat. Gak akan ada orang muji Musa lagi. Gak akan ada orang menyanjung-nyanjung Musa lagi. Nabi Musa berhadapan sama tukang sihir. Coba kalau kamu gak ahli silat, terus dikumpulkan 700 pesilat untuk menghajar kamu. Ditonton seluruh Indonesia, live streaming seluruh dunia. Kira-kira bagaimana? Mas, ngajarnya jangan keras-keras ya Mas ya.
Mungkin dia ndredeg tuh ya. Nabi Musa pun sebagai manusia. Ya, sebagai manusia nanti mengalami yang dialami sebagai manusia. Makanya kan dibekali sama Allah Ta'ala kalau muncul rasa takut, pegang dada, itu dibekali. Itu untuk menunjukkan sisi manusianya yang tidak hilang, ya tidak hilang. Makanya kalau kamu jadi orang soleh kok kadang-kadang muncul, ya muncul rasa khawatir, tapi kan cuman muncul, berarti bisa hilang. Itu ya tanda kesolehanmu di situ. Tanda kesolehan bagaimana? Ya orang lain muncul nggak hilang-hilang. Dibawa tidur, dibawa makan, ya. Kamu muncul sebentar kok bisa kamu singkirkan. Ini tanda kamu orang soleh. Karena kalau nggak ada begitu, nggak tahu soleh atau enggak kan nggak ngerti. Bedanya apa dengan yang lain. Nah, ketika berhadapan-hadapan, di situ disampaikan dalam tafsir, Allah mewahyukan pada Nabi Musa, "Hei Musa, beradablah pada pesihir ini karena mereka semua adalah kekasihku." Ini yang apa namanya, kalau kita dengar kisah ini, ya Allah, beradablah kepada mereka semua karena mereka adalah kekasihku. Bisa kita bayangkan di mata masyarakat ini pesihir yang kejam gitu kan ya. Di mata Allah, di pandangan Allah, ini kekasih-kekasih Allah. Coba di kepalamu, masuk akal kan? Kan Allah Maha mengetahui ya. Memang di saat itu di mata orang musuh Allah. Tapi dalam ilmunya Allah sejak zaman azali ini bukan musuh Allah, ini kekasih-kekasih Allah, ini wali-wali Allah. Makanya kita harus husnudzon dulu sama orang. Kadang sekarang ini ada orang yang statusnya wali Allah. Dari zaman azali statusnya wali Allah, saat ini dia lagi mabuk. Tapi jangan kamu umumkan pemabuk itu wali Allah, kan dia repot ya. Masa pemabuk wali Allah, kan dia enggak gitu. Ini ilmunya Allah ya, dalam ilmunya Allah, ini wali Allah. Nah kita harus memprasangkai muslim model apapun, siapa tahu ini wali Allah. Cuman pelantikannya belum datang gitu ya. Sehingga ketika kita mendakwahi hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dengan santunnya luar biasa. Nah ini yang kadang hilang dari hati kita sebagai muslim. Kalau nasihatin muslim yang lain tuh seakan-akan usiki wong neraka, Masya Allah. Saya jannah, dia nar, selek neraka dia tuh. Ini yang ngeri nih. Kalau sampai hati kita seperti itu, enggak boleh. Kita harus punya hati yang siapa tahu ini orang adalah wali Allah yang memang sekarang saja lagi teruji dengan kemaksiatan dan lain sebagainya. Syukur-syukur alhamdulillah kalau karena nasihat saya dia dilantik jadi wali Allah. Berarti saya dapat keuntungan yang luar biasa. Nanti kalau walinya pangkatnya semakin tinggi sementara kita pangkatnya tetap biasa-biasa gitu kan. Walinya akan ngomong, saya itu jadi wali karena nasihatnya dia. Bagaimanapun saya nggak bisa melupakan jasanya. Nanti diangkat sama walinya. Bejo atau enggak bejo kita? Bejo. Kita akan sangat beruntung. Makanya di Al-Quran ketika berhadapan-hadapan dengan para tukang sihir, di situ Nabi Musa berkata, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Nabi Musa berkata kepada mereka semua, silahkan lemparkan yang kalian ingin lemparkan. Jadi monggo jenengan riyen. Bukan terus ngomong aku yang duluan, enggak. Silahkan kamu yang bermain dulu. Kalau sepak bola itu kan sampai diundi ya. Siapa yang megang bola pertama kali itu kan diundi. Karena megang bola pertama kali itu penting untuk menunjukkan kelincahan sebagainya ya, ahlian, sehingga lawannya pun bisa mentalnya di awal down turun ya. Nah, ini tukang sihirnya disuruh nunjukkan keahliannya dulu. Tentunya masyarakat wah, ya tepuk tangan neratap juga. Ulku ma antum mulkun. Kalimat ini perhatikan ya, ulku. Ulku itu ya
sungkurkan tuh, lemparkan. Ini kalimatnya penting nih. Saya suruh perhatikan karena penting. Bahasa Indonesianya kurang bisa asik. Bahasa Arabnya ulqu ya, lemparkan, sungkurkan itu tongkat-tongkat kalian, tali-tali kalian. Nah itu anak buahnya tukang sihir megangnya tali. Nah kalau pembesar-besarnya tongkat. Nah makanya di mana-mana cerita itu jarang. Ya penyihir nggak punya tongkat itu hampir nggak ada. Pernah lihat Harry Potter? Ya itu masih kelas rendah, pegangnya tongkatnya kecil. Tapi itu yang pembesarnya pegangnya tongkatnya gede ya. Punya tongkat kebesaran sendiri. Pernah lihat mak lampir? Punya tongkat enggak? Oh, punya. Jadi kalau mak lampir enggak punya tongkat, filmnya kurang seru nih ya, menyalahi dunia sihir. Jadi penyihir ini yang besar ya punya tongkat sihir ini. Tongkat sihir. Ada sesuatu memang dengan tongkat ini ada sesuatu. Nah, mulailah tali dilempar. Ya tetap tali. Tongkat dilempar, ya tetap tongkat, gak berubah. Tukang sihirnya bekerja, menyihir matanya masyarakat. Lihat tongkat jadi ular. Lihat tali jadi ular yang gerak-gerak gitu. Jadi cuma bisa gerak-gerak begini, ya sudah gerak-gerak gitu. Saat itu Nabi Musa sempat gerak juga gitu. Kita baca ayat selanjutnya ya. Fa'alqaw hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Wow, pede. Mereka melemparkan tali-tali yang mereka bawa, tongkat-tongkat yang mereka bawa. Kemudian mereka bersumpah bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Dengan kebesaran Fir'aun. Inna, sungguh kami, lanahnu, pasti pemenangnya. Sumpah kok dengan kebesaran Fir'aun. Tuhan palsu. Ya, dengan kebesaran Tuhan palsu. Kami pemenangnya, pede. Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Di surat yang lain, di surat Toha, dan beberapa ayat yang lain disebutkan di situ, ketika lihat Nabi Musa kan lihat itu. Pertanyaannya Nabi Musa kena sihirnya enggak? Nah ini yang orang beriman harus belajar ya. Nabi Musa pun terkena pengaruh sihir itu. Terkena pengaruh sihir, karena sihir itu penyakit. Nabi bisa sakit enggak? Bisa. Jadi Nabi Musa juga melihat itu tongkat-tongkat jadi ular. Tali-tali itu jadi ular. Jumlahnya banyaknya luar biasa, minimal ya rodok kilo tuh ya. Iya. Ya, minimal kan muncul rasa wah ini ular akeh kok ya. Ular segitu banyak kan ya. Ada rasa enggak enak, takut sebagai manusia itu muncul, wajar. Maka disitulah dibilang sama Allah jangan takut. Lemparkan tongkatmu. Jangan takut, lemparkan tongkatmu. Ini penting. Karena ini akan jadi dalil. Ya, kalau ada ulama kok kena sihir, ada kiai kok kena sihir, ada habib kok kena sihir, wah berarti kurang sakti. Enggak. Masalah kena sihir itu bukan urusan soleh atau enggak soleh. Wong Nabi aja bisa dengan izin Allah kena pengaruh sihir. Walaupun kenanya enggak seperti orang lain. Contoh-contoh COVID-19 nih. Bisa enggak orang-orang itu kena COVID? Bisa, biidznillah dengan izin Allah. Pengaruhnya ke tubuh ini tergantung persiapan tubuh. Secara medis kan begitu. Kalau tubuhnya memang dia kuat imunnya, enggak punya penyakit, ya pengaruhnya itu kecil. Tapi kalau tubuhnya lemah, banyak penyakit, pengaruhnya besar.
Nah, sihir itu penyakit. Nah, tubuhnya Anbiya wal Mursalin ini kan kuatnya luar biasa. Maka kalau sihir yang kecil-kecil ya OTG gitu ya. Nggak ada gejala nih. Tapi ini seluruh tukang sihir kumpul, tujuannya cuma satu, fokus Musa disihir. Terus ngomong nggak ngaruh gitu ya. Nggak ngaruh, tambah sesuatu yang tidak logis. Sesuatu yang nggak logis. Sesuatu yang nggak menarik, kisahnya itu nggak menarik. Itu kalau difilmkan ya nggak menarik. Harus ngerti tali gitu kan ya. Yang menarik ini justru ini tukang sihir luar biasa. Karena Nabi Musa pun penglihatannya terkena sihir dengan izin Allah. Cuma Nabi Musa tahu ini sihir gitu loh ya. Itu bukan tali, bukan ular, itu tali. Itu bukan ular, itu tongkat. Tahu Nabi Musa kalau ini pengaruh sihir. Nah kalau orang-orang yang tersihir betulan nggak ngerti, diyakini kebenaran itu adalah ular. Paham ya? Bedanya di situ. Nah, sama Allah Ta'ala jangan takut. Itu mensihir mata manusia. Masyarakat disihir lihatnya seperti itu. Lemparkan. Kalau Nabi Musa itu lihatnya tali ya nggak ada rasa takut. Ya, khifatan. Ada rasa khawatir, takut. Kenapa? Karena lihat itu bukan tali, berubah jadi ular. Sama Allah Ta'ala diperintahkan fa'alqa Musa asahu, lemparkan tongkatmu. Fa'alqa Musa asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun. Ayat yang ke-45. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Ya, benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Nah ini ada yang mengatakan juga sebagian anak buahnya tukang sihir itu belum punya ilmu sihir. Sehingga membuat rekayasa tali kalau kena sinar, sinar kemudian bisa bergerak-gerak dan warnanya itu menyerupai ular. Jadi kalau dilihat dari kejauhan itu seperti ular beneran. Ada tafsir yang menafsirkan seperti itu. Jadi lengkap, sulapnya juga ada, sihirnya juga jalan, rekayasa yang luar biasa. Nabi Musa lemparkan tongkatnya, di situ tukang sihirnya kaget. Kagetnya kenapa? Belum ada sejarah ilmu sihir bisa merubah tongkat jadi ular. Kalau merubah tongkat jadi ular, itu berarti sifatnya ular betul-betul ada di tongkat itu. Bisa bergerak, bisa makan, bisa mematuk, ya, bisa melilit, semuanya ada. Kalau yang ada pada tukang sihir cuman merubah di pandangan, tapi nggak bisa nih tongkatnya tukang sihir ini makan tongkatnya temennya, nggak bisa. Nah Nabi Musa alaihissalam tongkatnya tiba-tiba talqafu ma ya'fikun semua. Ya, dikatakan di sini dan di ayat-ayat yang lain talqafu ma ya'fikun. Semua yang mereka ada-adakan baik dengan sihirnya, dengan sulapnya dan sebagainya dimakan oleh ular yang berubah wujud dari tongkat Nabi Musa alaihissalam, dimakan. Blung, 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 blung. Habis. Bersih lapangan. Sebab kalau kamu jadi tukang sihirnya gimana? Ojo tadi tapi ojo. Kan domblong gitu ya. Kok? Nah ini bukan sihir ini. Ini bukan sihir. Maka yang terjadi apa? Kalau di awal mereka fa'alqa, mereka melemparkan. Di awal mereka melemparkan isyahum hibalahum, tali-talinya dan tongkat mereka. Maka episode berikutnya fa'ulqiyas saharatu sajidin. Tukang sihir itu akhirnya mereka fa'ulqiyah ayat 46. Maka kemudian menyungkurlah para pesihir itu bersujud, terlemparkan dirinya. Karena kalimat ulqiyah itu artinya dilempar, gitu ya. Kalau alqa melempar, mereka
dilemparkan, ya, dilemparkan sujud. Maksudnya dilemparkan bagaimana? Ini penting biar kita bisa memahami makna Al-Quran dengan indah. Karena kalau kita nggak pahami bedanya melemparkan sama dilemparkan, nanti ya nilainya juga kurang seru ya, kurang asyik. Jadi tukang sihir itu dilemparkan. Pertanyaannya yang melemparkan siapa? Yang melemparkan siapa? Yang melemparkan adalah bagian terdalam dari dirinya. Jadi bagian terdalam dari dirinya ini, hati yang paling dalam itu memaksa tukang sihir untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sujud pada Nabi Musa, begitu tahu lihat ini bukan sihir, bagian hati yang paling dalam itu keluar, kemudian sujudlah kalian. Maka mau tidak mau tubuhnya ini langsung sujud. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kalau itu 700 orang, kalau itu 7.000 orang, kalau itu 70.000 orang, terserah jumlahnya berapa ya, dengan perbedaan pendapatnya ahli tafsir. Tapi kalau misalnya itu anggap saja jumlah paling minim 700 orang, tapi itu tokoh semua yang tadinya wah dia bangga-banggakan dan bangga-bangga lempar, tiba-tiba hening terus sujud kabeh. Itu yang paling kaget siapa itu? Firaun. Kaget tuh ya, rencananya buyar, nggak sampai di situ. Ya, nggak sampai di situ. Qalu, mereka sujud kemudian berkata, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Serentak sepakat ngomong, kami iman kepada Tuhannya alam semesta, Tuhannya Musa dan Harun. Ini jadinya pertunjukannya apa nih? Yang tadinya pertunjukan untuk menghinakan Nabi Musa, jadinya justru Allah pamer, tuh mereka hamba-hambaku yang iman sama aku, tuh wali-waliku. Ayo sujud semua, saatnya kalian dilantik jadi wali. Sujud. Iman semua. Itu kira-kira Fir'aun kena serangan jantung enggak ya? Pegelnya itu seperti apa itu? Bayangkan yang semula teman tiba-tiba berbalik jadi musuh. Dan berbalik jadi musuhnya di depan seluruh rakyat. Ini gimana caranya Allah menjatuhkan marwah ya, kehormatannya Fir'aun. Yang tadinya Nabi Musa mau dibunuh karakternya, kualik ini. Fir'aun enggak punya karakter lagi, entek sudah habis. Tukang sihir yang kamu bangga-banggakan, semua justru sujud dan teriak iman. Ya teriak iman. Menariknya di sini. Kalimat selanjutnya di dalam surat Asy-Syu'ara, qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr fala sawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun inna natma'u ayaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Masya Allah. Dikatakan di ayat selanjutnya sampai ayat 51, mereka berkata, dan dia Fir'aun berkata, mengapa kalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Belum saya izinkan kok udah iman. Jadi imannya butuh izin Fir'aun. Ya iman gak butuh izin siapapun. Saking marahnya Fir'aun, kehabisan kata-kata gitu ya. Kalau mau iman tuh ya ngomong saya enggak tak izini gitu, minimal saya dihargai gitu loh ya. Enggak ujuk-ujuk saya ditinggal ini. Jadi saking kehabisan kata-kata mau ngomong apa itu sampai gelagapan ngomongnya, belum saya suruh kok sudah iman ini. Jadi semakin seperti ditinggal betul-betul ditinggal, marahnya luar biasa. Disitulah kemudian Fir'aun kehabisan kalimat dan dia berkata, sesungguhnya dia Musa, pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Memang kalian ini semua ini anak buahnya Musa, wes kong kali kong ini. Bahasanya anak muda dulu ya. Ini udah sepakat, memang sudah kalian berencana mau jatuhkan saya. Musa ini ternyata guru besar kalian toh. Ya Musa ini guru besar kalian. Jadi Fir'aun menganggap, itu walaupun melihat nyata, ya kebesarannya Allah Ta'ala, orang sombong tuh ya susah menerima kebenaran. Karena egonya, hawanya akan menolak. Dan semua itu hanya gara-gara satu kalimat, takut kehilangan.
Ya, karena takut kehilangan. Maka Fir'aun mengatakan, enggak. Ini bukan kalian kalah sama Musa, enggak. Memang kalian ya sudah sepakat. Memang Musa itu pemimpin kalian. Musa itu guru besar kalian. Lihat saja. Saya akan mulai Fir'aun sudah kehabisan cara, pakai tukang sihirnya juga ikut Nabi Musa, maka Fir'aun mulai menggunakan powernya yang dia bisa. Ya, yang dia ahli di situ. Apa itu? Nyiksa orang. Maka Fir'aun mengatakan di dalam surat Syu'ara ini diabadikan dengan kalimatnya, nanti kalian pasti akan tahu akibat perbuatan kalian. Pasti akan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilang dan sungguh akan kusalib kalian semuanya. Ancamannya enggak nanggung-nanggung ya, bukan diancam, langsung ditetapkan hukuman mati perlahan-lahan. Tukang sihir itu akan dihukum disalib di jalanan Mesir, dikatakan di tepi Sungai Nil, ya, dan dikatakan di tepi Laut Merah. Di pohon-pohon tiang-tiang yang dibuat, disalib di situ dengan cara kaki kanan dipotong, tangan kiri dipotong, jadi menyilang. Kalau tangan kanan yang dipotong, kaki kiri yang dipotong. Itu katanya siksaan yang paling pedih. Dibiarkan kepanasan, kemudian darahnya netes sampai habis. Jadi mati perlahan-lahan. Kalimatnya tukang sihirnya apa nih? Yang sudah beriman tadi ya, sesaat dia beriman, berubah jadi mukmin yang luar biasa. La dhair, ora masalah. Silahkan saja. Coba nih loh, kita rasakan ya. Silahkan saja, la dhair. Enggak jadi masalah. Tidak ada yang kami takutkan, karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kalau kamu lakukan itu, kita akan balik ketemu Allah kok. Kita akan mati ketemu, meninggal dunia ketemu Allah, tidak ada masalah, gak takut. Nah, coba kalau kamu, jangan gaya loh. Ini tidak gampang ini. Ini iman kalau udah masuk ke dalam hati, gak ada masalah. Inna natma, sesungguhnya kami ingin sekiranya Allah mengampuni kesalahan kami yang karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Tidak apa-apa, kami ini sangat ingin diampuni Allah. Karena sekarang ini dari seluruh Bani Israel, dari seluruh warga Mesir, yang pertama kali beriman sama Musa kami. Kami ini mukmin yang pertama nih, generasi awal yang beriman. Mudah-mudahan dengan begitu kami diampuni oleh Allah Ta'ala atas semua kesalahan kami selama ini. Karena kami punya dosa-dosa kejahatan yang banyak di masa lampau. Pengen dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita melihat ini karena kalau diteruskan dan dilanjutkan juga nanti nyambung ke kisah yang lain ya. Saya akan tuntaskan kisah ini. Saya sudah bicara kurang lebih 50 menit atau 40 menit, 45 menit ya. 40 menit. Jadi saya akan 54 menit, Masya Allah, 54 menit. Betul. Ya, ini cara memperpanjang waktu ya, 54 menit itu. Teknik. Nah, ternyata tukang sihir ini berangkatnya cari duit, berangkatnya cari pangkat, berangkatnya pamer kesaktian, berangkatnya pamer ilmu, berangkatnya pun dengan meninggikan diri. Tapi karena ini orang yang punya ilmu, orang yang punya ilmu sihir, betul-betul punya ilmu, maka ketika dia berhadapan dengan kenyataan bahwasanya ini yang makan ular beneran, dia tahu ini bukan sihir, ini hanya kekuatan di atas kekuatan sihir, maka dia paham ini nabi beneran. Jadi yang mengantarkan keimanan itu adalah ilmu. Karena punya ilmu maka dia bisa beriman. Berubah itu, seketika berubah. Dan luar biasanya langsung jadi bukan mukmin biasa, waliullah, kekasih Allah tingkat tinggi. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Duitnya hilang, pangkatnya hilang, kedekatannya dengan Fir'aun hilang, bahkan akan dibunuh
dengan cara yang keji dan sadis oleh Fir'aun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi wali Allah yang derajatnya tingginya luar biasa. Itu waktunya butuh berhari-hari, butuh bertahun-tahun atau seketika itu? Seketika. Kejadiannya dengan diceramain oleh Nabi Musa, tukang sihir, hati-hati lo nyihir orang dosa, lo haram. Ya, neraka. Atau Nabi Musa nggak pakai ngomong, Disitulah muncul lisanul hal afsah min lisanil maqal. Praktek itu lebih berbicara daripada nasihat. Jadi kalau kita mau nasihatin orang dengan praktek, itu akan lebih terdengar oleh manusia itu daripada kita nasihatin dengan ucapan. Ngasih contoh. Jadi kalau mau ngajarin orang sedekah, enggak usah banyak-banyak nyebut fadilah sedekah. Nyebut fadilah sedekah itu di pengajian sama santri, fadilah sedekah itu bagus. Tapi kalau mau nyontoh masyarakat, ya jangan orang kaya kamu ceramain sedekah, pahalanya banyak gitu, enggak. Kamu kasih contoh. Nanti di situ akan mendatangkan hidayah itu. Lihat itu bisa tergerak hatinya, ya sehingga berubah jadi orang yang dermawan dengan dikasih contoh. Nah, yang digarisbawahi sama ulama ini awalnya anti, awalnya gak beriman, awalnya musuh. Dalam hitungan sesaat berubah jadi teman yang setia dan siap korban nyawa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hati manusia di genggaman Allah Ta'ala. Makanya kita enggak boleh prasangka buruk. Jadi dalilnya ulama kalau mau dakwah, ini yang tadinya musuhin bisa jadi teman yang luar biasa. Yang tadinya ahli maksiat top, tukang sihir ini kan tingkat kemaksiatan yang luar biasa. Tiba-tiba jadi mukmin yang meninggalkan ilmunya dibuang semua. Kami iman pada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Jadi keimanannya luar biasa. Lah yang begini-begini nih yang harus dipegang oleh setiap muslim dimanapun berada kalau mau dakwah. Hatinya harus ditoto begitu. Jangan dakwah sama orang lain, noto hatinya tambah aku sudah dapat hidayah, aku ini orang baik, dia ada merendahkan gitu, maka yang nggak bisa nyampe. Dakwah nggak akan nyampe dari hati yang meninggi kepada yang rendah, nggak akan sampai. Jadi dakwah itu hanya bisa dari hati ke hati. Kalau hati kita betul-betul merendah, maka hati yang tinggi akan mendengar. Hati yang masih kotor akan jadi bersih. Kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu kisah. Jadi kalau ada orang nanya, apakah ada kisah wali di Al-Quran? Maka jawabannya banyak. Salah satunya adalah kisah tukang sihir yang menjadi wali Allah. Ya, tukang sihir yang menjadi wali Allah. Keramatnya apa? Ya keramatnya itu kehilangan kekuasaan, nggak ngaruh, nggak ngurus, nggak mikir, silahkan ambil. Kehilangan duit nggak jadi masalah, ambil duitnya nggak jadi masalah. Mati loh, nggak masalah. Ya mati nggak masalah. Kita sudah lihat bagaimana jannah, ya bagaimana lihat dengan imannya itu. Kita sudah lihat bagaimana surga yang disiapkan untuk kami. Sehingga inilah karomah yang sejati. Ya, karomah yang sejati yang buat orang istiqomah dalam iman. Itu karomah yang paling tinggi. Istiqomah wa afdhalul karomah. Karomah yang paling tinggi adalah istiqomah. Begitu ngucap iman diancam nyawanya diambil enggak ngaruh. Ya, ini karomahnya tukang sihirnya Fir'aun yang berubah jadi mukmin yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita merendahkan siapapun, karena bisa jadi yang sedang kita rendahkan itu dalam catatannya Allah adalah wali-wali Allah. Tugas kita wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya nyampaikan, bukan menghakimi siapapun, ya, tapi sampaikan.
Kalau udah kita seperti itu, insya Allah jalan kita sudah benar. Ya, jalan kita sudah benar. Mudah-mudahan sedikit ini berkah dan manfaat. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca.